Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Mudasan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ataupun di kegiatan pada hari ini, yakni dalam rangka untuk mengobrol sejarah alias ngobrol sejarah tentang berdirinya Masjid Al-Mujahidin. Nah, untuk kita sebagai remaja di generasi muda mesti tahu apa-apa aja sejarah-sejarah yang ada di tempo dulu. Nah, untuk membahas itu kita ngobrol langsung ke Bapak Mudasan yang salah satunya jadi ahli waris atau anak atau putra dari pewakaf Masjid Al-Mujahidin, yakni Bapak Mudasan dan bapaknya atau ayandanya yakni Ki Muja. Nah, Mbak, ini untuk pertanyaan awalnya, Mbak. Bapak kira-kira masih ingat, Mbak, umurnya berapa, Mbak? Ya begitu, kira-kira tahun 84. Nah, berarti itu udah lebih berarti, Mbak, ya, dari kemerdekaan, Mbak, ya. Kemerdekaan kita udah 75, Bapak udah 84 ya. 84. Nah, iya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, untuk sejarah ininya nih, Mbak, sejarah dari pembangunan dan berdirinya Masjid Al-Mujahidin itu kira-kira tahun berapa, Mbak? Kalau yang kita ini sejarahnya, kalau yang saya ingat aja ini dari pertama tahun 40-an, mungkin tahun 40 sonon udah dibangun sih, masih bangun masjid, musola, panggung. Nah, itu, Mbak, kalau bentuk panggung tuh ya, nah itu kayak bentuk surau apa emang bener-bener panggung gitu, Mbak? Ada tirainya gitu, ada gitu ya, perhiasan-perhiasannya gitu, Pak? Kagak ada. Jadi polos aja gitu ya, langsung polong gitu ya? Ya memang pakai bambu aja pelukung. Itu. Jadi pakai bedeng aja dulu. Belum ada batu, belum ada apa. Nah itu kira-kira tahun 40-an tuh, itu namanya masjid musola panggung. Ngambil airnya juga nggak jauh. Nah ini solokan dulu tuh hidup. Airnya bagus tuh, tahun gitu. Jadi dari sini langsung ke musola gitu. Juga lawan banyak orang. Masih zaman itu baru Ki Iyar, Haji Ja'ani. Nah sini cuma yang banyak di sini doang, Haji Dasir, Haji Said. Itu udah orang-orang dulu, Pak, ya? Orang-orang dulu ya itu ya? Orang dulu semua. Ya saya masih muda, masih remaja. Masih remaja. Ayahnya udah masih sehat sampai sekarang. Iya. Nah, pengetahuan saya cuma sebegitu doang tuh. Musola panggung tahun sekian ya gitu. Nah, udah selama 40-an, tahun 62 mungkin juga dirobah tuh musola. Dibangun musola yang biasa begini. Seperti begini dari rata. Jadi dibangun. Itu sampai lama tuh. Jadi orang-orang kata bikin bangun masjid. Jadi Haji Dasir pada zaman itu Pak Jamal itu kenal. Ya seperti begini ngobrol. Kata Haji Dasir, bagaimana Pak Haji? Ini saya pengen bangun masjid nih, kita nyari di kampung-kampung aja nih. Gitu ceritanya. Ya udah ya Pak Jamal, iya ada, oke. Itu. Zaman itu dulu masih murah kan. Cuman dulu zaman itu baru habis 40.000 apa berapa tahun 72. Tapi itu kalau segitu 40.000 udah mahal kali, Pak, ya? Iya loh, ya susah banget duit. Susah. Ya zaman itu kadang-kadang makan sore pagi kagak, makan pagi sore kagak gitu. Kalau tanah tuh, Pak, ya, itu tanah emang ini buat tanah dari Ki Muja apa ada beberapa orang yang ikut mewakafkan gitu, Pak? Nah ini yang tahu, hanya Ki Muja doang sama Haji Dasir. Dari sono Haji Said yang tahu tuh. Yang saya tahu itu doang tuh. Saudaranya kan ada solokan tuh. Jadi sebelah sono Haji Said, ini kemarin punya Ki Muja sama Haji Dasir gitu. Itu ceritanya begitu. Terus kalau penamaan dari Al-Mujahidin, Mbak, itu emang karena ada musyawarah apa? Ya kagak kandungan dari musyawarah. Jadi karena dibangun tuh kata Pak Jinarto, udah namanya Mujahidin itu. Musola ada di masjid namanya? Ya udah jadi masjid. Oh pas masjid musola belum ada namanya? Belum ada namanya. Ada namanya masjid.
musola juga belum ada. Orangnya kan jarang banget, mana orang, baru di sini doang, Haji Said. Di atas sini ada rumah tahun segitu. Pokoknya dari sini mah jalan besar kelihatan. Itu ceritanya. Nah, semua yang saya tahu menu itu doang. Si wakafnya ini Ki Muja sama Haji Dasir, Haji Said. Itu doang saya tahu sih. Itu yang bangun musola ada masjid tahun 72 Pak Junarto, Pak Haji Ahmad sama Pak Jalal. Tuh, ini udah almarhum. Itulah yang saya tahu segitu doang. Berarti Bapak udah sepuh banget ya, udah sepuh banget ya, udah ngelewatin beberapa generasi gitu, Pak. Iya udah berapa tahun, udah. Orang kita ke sekolah, gue tahu loh. Mana kita tahu dah. Nah terus Pak, kalau misal masalah ketua masjid nih, Pak. Ketua masjid kan ada, ini yang saya tahu ya, Pak. Ini masih 3 nih, Pak. Masih maksudnya ada 3 generasi gitu, Pak. 3. Dulu sih generasinya anak muda man. Semen siapa di sini kan dulu sih Majon dulu. Ya siapa lagi kalau begitu ada. Tapi banyak yang orang ngaji, orang tua-tua semua. Model kayak Babalu gitu dulu tuh masih mudanya. Model Haji Said, Haji Jawahir, tuh pada ngajinya begitu. Jadi bukan anak-anak begini, udah pada gede-gede, pada tua-tua. Gitu. Dulu kata aja susah banget, mana ada remaja, susah. Apalagi luas banget, Pak, gitu ya? Nah iya masih luas. Masih luas ya, ponan mulu kebun gitu ya? Nah iya, jalan besar dari sini masih kelihatan dulu. Berarti terbentuknya remaja baru-baru ini doang berarti, Pak ya? Ya iya, remaja baru ini aja tahun ini gitu. Dulu mah nggak ada, semua tua-tua. Dulu modelnya ketua masjid pertama, dulu Haji Dasir. Dulu dia bukan ketua. Istilahnya seperti bang ngurus-ngurus doang gitu. Ya, yang ketuanya Haji Nur Hadi gitu. Ya diserahin. Nah, Haji Nur Hadi meninggal. Nah, siapa dia? Haji Dasir udah kagak ada kapan. Diserahin kan sama orang tua kamu gitu. Itu doang. Berarti masih 3, Pak ya? Iya, 3. Itulah yang saya dapat ketahuan. Cuma segitu doang. Nah terus Pak, kalau misal masalah pengalamannya gitu, Pak, pengalamannya di masjid gitu, Baba sendiri gitu, ya, pengalamannya. Gimana ya? Ya barangkali gabung ke organisasi juga gitu, Pak, kayak panitia maulid gitu. Ya maulid, umpamanya, yang ngaji Quran ya ada aja sih, seperti kayak kamu aja nih gitu, ada bergilir-gilir gitu. Cuman itu semua memang susah anak remaja dulu mah. Mana ada. Sekarang aja udah banyak. Nah terus kalau masalah perbedaannya, Mbak, antara zaman dulu sama sekarang, Mbak, itu gimana kalau menurut Bapak perbedaannya? Enakan dulu apa sekarang? Kan begini, ini kan soal agama ya. Tapi nggak dulu, nggak sekarang. Tapi sama aja gitu kan. Nggak beda-beda. Kalau yang kamu baca ini, dia yang baca. Sekarang kagak ada begitu. Semua masih sama. Gitu. Kalau pendapatan soal agama mah, ya tujuannya sama, bacaannya sama, kan begitu. Harus gitu. Berarti kalau musola Al-Basir nggak ada ya, Pak ya? Belum ada ya? Masih ini dulu ya? Belum ada, itu memang musola sih emang masih ada kinasi, memang udah ada musola. Cuman belum ramai kayak sekarang gitu. Baru yang nama Al-Basir udah dibangun, nama Al-Basir. Dulu mah belum ada namanya. Masih punya Kinasim gitu. Jadi Al-Mujahidin pas masjid baru namain. Pas di masjid baru nama Al-Mujahidin gitu. Iya, ada masih nama-nama Mujahidin. Itu nebak aja gitu ya? Iya. Dulu mah ada namanya baru apa musola Kinasim. Gitu doang. Sekarang aja mah udah dibangun baru nama Al-Basir. Emang dulu musolanya emang udah segede ini? Gede emang. Apa emang kecil terus diperluas, Pak? Gede emang, gede ini musola dulu gede. Oh, iya. Gede, lebih ruangan ini. Ya katakan dari tiang ini sono nggak ada. Iya. Yang sono musola. Sampai sini. Gede musola dulu. Terus kalau momen yang Bapak ingat gitu, momen apa ya, kenangan gitu yang Bapak ingat? Ya kenangan bagaimana ya emang.
Tapi kalau kita pikir kalau saya ngerasain sama aja. Sama aja. Iya, nggak dulu nggak sekarang sama aja. Cuman sekarang mah gampangan dikit duitnya. Ya mau bangun masjid kayak, mau bakal amal kayak. Kalau dulu mah susah. Dulu susah, duit langka. Kalau sekarang mah alhamdulillah, ya katakanlah gampangan nyari duitnya bakal bangun begini masjid. Dulu mah susah banget kan. Dulu kalau nggak keluarin duit sendiri, belum bangun. Kan dulu Haji Narto, Haji Ahmad kan dia mah orang, ya namanya orang ada semua gitu. Jadi nggak pakai ini. Ya paling habis juga dulu. Kalau kata Pak Amir, saya ingatnya, ya kata habis berapa sih ya? 3 juta apa 4 juta nyamannya. Itu bangun apa tuh? Iya bangun masjid dulu, yang tahun 72. Itu doang, saya nggak pakai puluhan juta, masih jutaan. Tahun 40 sampai 70 masih musola tuh. Jadi 70 baru masjid. iya bangun masjid. Nah, Baba sendiri lahirnya tahun berapa, Pak? Hah? Baba lahirnya tahun berapa? Tanggal tahun Berapa dah? masih ingat? Apa tahun 33 apa tahun 23? Berarti ngerasain perang, Mbak? Ngerasain perang? Apa namanya yang orang yang tahu sih, Hasim yang tahu dulu. Udah nama udah tulis. Berarti ngerasain perang, Mbak? Ngerasain perang? Ya perang sih perang aja dulu kan Indonesia perang dulu. Perang sama ya saudara kan. Modal dulu makan zaman itu TKR, namanya. Dulu tentara kita kan TKR itu. Ini zaman Belanda, ada Belanda. Itu doang. Cuman begitu, jadi kalau udah Belanda minggir kita jauh mana aja. Nah, terus kalau teman-teman Baba nih yang teman-teman sangkatan Baba gitu yang masih ada sampai sekarang Habis sudah semuanya. nggak ada. Kalau bawa muter? Hah? Bawa muter? Itu masih bawaan Bapak ya? Siapa? Bawa muter, Bang Pucun. Pucun? Iya dia masih bawahan. Masih ya. bawahan. Dulu tuh Haji Marjuki, Haji Mursidi, model Haji Azari, model ya banyak udah pada kagak nemu. Kalau almarhum Babe Noet masih sangkatan? Iya. Ya udah juga. Iya memang begitu. Masih duluan kita. Masih Bodelman juga duluan kita. Dia mah duluan masih ngarit. Itu udah Bodelman. Ya zaman itu sih teman-teman udah sekarang udah nggak ada perangatan, udah habis. Guru-gurunya siapa aja, Pak, sebutin, Pak? Hah? Guru-guru yang di sini dulu siapa aja tuh? Guru-guru sini? Ya udah habis pada kagak. Siapa aja tuh guru-gurunya dulu? Siapaan emang itu? Pak Maruf. Ustaz Maruf dulu panggil. Nah, bukan Guru Miung, Haji Muhammad anaknya yang ngajar ngaji. Haji Said ngajar ngaji. Ya saya ngerasain bisa ngaji, ngajinya Haji Said itu doang. Orang sini, Mbak? Haji Said orang sini? Ya orang sini. Itu Guru Miung anaknya. Dulu dia banyak saudaranya. Berarti ini bisa dibilang area-area keluarga masih saudara gitu ya, Mbak ya? Iya, keluarga. Begitulah. Nah, mungkin Baba dari sekian dari sejarah Baba nih ya, udah ngelewatin beberapa generasi, mungkin ada nasihat buat kita yang muda gitu. Mungkin ya kita yang muda suka lupa lah sama sejarah gitu. Mungkin Baba udah lama banget ya, udah pengalamannya bisa dibilang udah matang banget gitu. Mungkin ada itunya Kan nasihat. begini. Soalnya emang kita buta huruf, yang ngaji juga kita masih baca alif kan, kita nggak bisa serahkan anu nggak bisa, begitu doang. Cuman keadaannya memang begini aja jadinya dah. Nggak seperti kayak sekarang kan, pada ngajinya kumpul. Dulu nggak ada. Ada dulu mah. Berarti kalau bisa dibilang perbedaan yang dulu sama sekarang nggak ada perbedaan, Mbak ya? Perbedaannya sekarang mah perbedaan udah banyak duit. Ya daripada mewah orang itu. Oh, dulu emang susah, bakal jajan juga susah. Udah di sumur dulu, Pak ya? Udah di sumur ya? Nimba gitu ya? Nimba. Cuman dulu mah banyak buahan. Ini aja masih kita pun jambu mulu nih.
punya bobol. Itu. Nah, semasa dulu nih Baba ya, itu pernah ikut gabung ke kepengurusan masjid, Mbak? Misal kayak bendahara, sekretaris gitu. Kita nggak mau. Kita orang buta huruf. Kita terangin aja, semuanya jadi tukang penulisan aja. Dari dulu, dari musola sampai masjid ya tukang bersihin doang. Gelar tikar, nyapu, ngepel, udah gitu doang. Tapi udah nikmat banget, Mbak ya? Ya udah, memang begitu kita nikmatnya, emang udah begitu. Urusin hari Jumat apa tuh, begitu doang. Nggak, kita mau tahu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau masalah ngomongin tentang Ki Muja ya almarhum, itu emang beliau emang orang sini apa pindahan gitu, Mbak? Dia orang sini, asli dia mas. Dia kan sawahnya ini terus saya bar sawahnya Kidogol. Berarti ini pahalanya terus ngalir, Mbak ya ke? Iya, sekarang aja dari wakaf ini. Iya, nggak salah. Ya mudah-mudahan aja biar terus ngalir. Mungkin Baba ada harapan gitu, Mbak, harapan ke depannya buat remaja nih, anak muda. Harapannya mungkin ada Baba buat kita-kita yang muda. Ya bagaimana emang ya udah emang udah begini udah bagus banget udah. Pesan gitu, Mbak. Iya. Setiap malam Selasa udah pada ngaji, ada memang kiai. Ya udah bagus banget. Kalau pendapat saya begitu mah, ya udah bagus. Kalau dulu orang-orang dulu nggak ada kan. Jadi nggak ada persatuan ngaji sini nggak ada. Mancan udah tua tuh baru ngaji tuh orang tua-tua semua saya ngaji Said. Berarti dulu ketua yang pertama siapa, Pak? Haji Dul Hadi. Dulu kan iya bukan Haji Dasir mana pengurus doang. Haji Dul Hadi pertama. Haji Dul Hadi. Iya. Yang kedua, Pak? Kedua, nah ini loh. Nah kalau dari anak Ki Muja ada berapa, Mbak, kira-kira? Yang seingat Baba, anak Ki Muja. Yang udah kagak barang atuh. Dari yang urutan pertama Iya. Haji Nasir itu ya? Ya udah nggak barang atuh. Maksudnya juga susah dah. Orang ada pada kaya. Udah habis sudah. Banyak ya anak Ki Muja. Cuman yang tinggal hidup ya tinggal saya aja nih. Gitu. Iya. Kalau almarhum Baba Mujen nih masih satu kandung apa beda emak, beda bapak? Oh betul ya. Sama Haji Dasir ya almarhum? Enggak, Haji Dasir lain mak. Kalau ini emaknya dia Mujen nih. Si Mul emaknya tuh masih saudara. Sama kita satu kandung. Kalau Haji Dasir lain kan. Kan dari Bekasi kan gitu. Ya emaknya aja nenok kan. Jelas ya. Makan orang lain sama ayah kamu itu. Berarti dari sekian ini ketua masjidnya masih Pak Imam gitu ya? Iya. Belum ada penggantinya lagi ya? Iya. Nah itu kalau menurut Baba dari penilaian Baba nih ya, itu untuk ketua masjid batas jabatannya apa karena emang harus meninggal dulu apa beberapa tahun kayak 5 tahun kayak presiden itu? Ya itu bagaimana warga aja, nggak bisa ditentuin itu Pak. Itu bagaimana warga, kalau warga masih suka ya suka kan gitu, kalau udah nggak suka ya itu gitu ceritanya. Kalau dulu juga gitu, Pak? Ya dulu juga begitu juga. Bagaimana jamaah? Gimana jamaah? Ya kalau jemaah masih suka ya suka. Ya. Kalau jemaah udah kagak suka ya nggak tahu dah gitu. Kalau urusan ketua begitu mah. Ini terakhir nih, Mbak, kasih nasihat buat remajanya. Bagaimana nasihat ini ya baik pada pinteran sekarang. Enggak dari sejauh pengalaman Bapak gitu. Dari kali ada sepatah dua kata. Iya. Kagak ada udah pada pinter-pinter sekarang. Ngajinya udah pada pinter semua. Lah gua kan kagak ngaji. Udah tua juga. Kita ngambil petua lah, petua orang dulu gitu. Ya kagak ngaji gua dulu mah. Ya Allah, kaya gua mah susah. Iya. Padahal ini lu pada pinter-pinter ngaji. Lu bisa pinter ceramah. Lah gua mah orang buta huruf ngaji ya. Masih baca alif ngaji nggak percaya. Ada orang yang pinter ituan dari pengalamannya, Mbak. Ada yang karena latar pendidikannya. Mungkin Bapak dari pengalamannya bisa bagi-bagi petua ituan
orang dulu gitu apa enggak gitu. Saya punya pengalaman lah gue. Bener orang bodoh, bener orang buta huruf gue mah enggak. Makanya gue nggak mau tahu aja lo orang bagaimana kayak masih bodoh aja. Gue orang buta huruf gitu. Bagaimana Allahnya udah gitu. Mintanya sih supaya sehat aja gitu. Minta sehat, supaya kuat ibadah, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Begitu doang gitu ya. Hanya mana gua mau tetangga kan apa? Kapan ya? Pernah ribut. Iya kali orang-orang makan. Ya kalau zaman dulu mah nggak tahu dah. Oke teman-teman, jangan lupa di subrek. Ini adalah cerita singkat dari sejarah berdirinya Masjid Al-Mujahidin bersama Baba Mudasan, yang beliau termasuk sepuh dari atau tokoh masyarakat atau ahli waris atau putra dari Kimuja Wakaf Masjid Al-Mujahidin. Nah mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.